Fujiyanti Utami kembali mencuri perhatian publik setelah unggahan story di akun media sosialnya memperlihatkan dirinya berada di sebuah bandara internasional dengan suasana yang cukup ramai. Lengkap dengan koper besar yang menandakan ia tengah bersiap melakukan perjalanan jauh. Sebagai figur publik, momen sederhana seperti keberangkatan ini langsung menyedot perhatian warganet yang penasaran dengan tujuan perjalanannya. Banyak yang berspekulasi apakah Fuji akan menghadiri pekerjaan, acara penting, atau sekedar berlibur untuk mengisi waktu luang. Spekulasi tersebut semakin menguat karena ekspresi wajah Fuji yang terlihat sumringah, seolah menyimpan kabar gembira yang belum ia ungkapkan secara langsung. Fenomena ini menggambarkan bagaimana di era digital, kehidupan pribadi selebriti selalu diawasi dan diinterpretasikan oleh publik. Bahkan aktivitas rutin seperti naik pesawat bisa berubah menjadi bahan diskusi panjang di media sosial. Dari perspektif jurnalistik, momen keberangkatan Fuji di bandara bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan simbol dari narasi besar yang terus melekat pada sosoknya. Publik seakan merasa memiliki hak untuk mengetahui setiap detil perjalanannya, karena mereka telah terhubung secara emosional melalui layar gawai masing-masing. Bagi penggemar, setiap kali Fuji terlihat bepergian, ada kemungkinan lahirnya kabar besar yang bisa berkaitan dengan karir, kolaborasi internasional, atau bahkan kisah asmara yang selama ini menjadi topik hangat. Maka tidak berlebihan jika keberadaannya di bandara kali ini disebut sebagai babak baru yang memicu rasa penasaran kolektif. Setelah menimbulkan tanda tanya besar di bandara, Fuji akhirnya memberi sedikit bocoran tentang tujuannya lewat unggahan pertama sesampainya di Melbourne, Australia. Dalam beberapa foto dan video singkat, ia tampak menikmati suasana kota yang terkenal dengan budaya seni dan gaya hidup modern. Senyum ceria yang ia tampilkan memunculkan kesan bahwa perjalanan ini memang sudah lama direncanakan. Ia bahkan membagikan momen ketika mencoba kuliner khas Melbourne, dari kopi yang terkenal di seluruh dunia hingga hidangan lokal yang jarang ditemui di Indonesia. Bagi penggemar, unggahan tersebut menjadi semacam jendela kebahagiaan, karena mereka bisa ikut merasakan atmosfer kota melalui kacamata idolanya. Dari sudut pandang media, langkah Fuji mengunggah kebersamaan dengan kota baru merupakan strategi tidak langsung untuk menjaga keterhubungan dengan pengikutnya. Dengan cara sederhana, ia berhasil menciptakan percakapan besar tanpa harus mengumumkan apapun secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bagaimana selebriti di era digital mampu memanfaatkan momentum untuk mempertahankan relevansi. Publik pun mulai berspekulasi lebih jauh. Apakah kebahagiaan Fuji di Melbourne sekadar hasil liburan singkat? Atau ada sesuatu yang lebih serius yang tengah ia sembunyikan? Fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya daya tarik selebriti, di mana satu senyum di media sosial saja bisa memicu reaksi luas yang mengisi kolom komentar, forum online, hingga pemberitaan di media arus utama. Kehadiran Fuji di Melbourne tak butuh waktu lama untuk menjadi trending di berbagai platform, karena publik langsung melontarkan pertanyaan mengenai tujuan utama perjalanannya. Apakah ia hanya sekadar liburan, atau ada urusan pekerjaan yang melibatkan brand besar, mengingat Melbourne dikenal sebagai pusat mode dan hiburan. Bahkan, sebagian penggemar menduga Fuji datang untuk bertemu seseorang yang spesial. Sebuah spekulasi yang semakin ramai dibicarakan mengingat status hubungan asmara Fuji yang terus jadi perhatian publik. Dalam kultur media sosial, rasa ingin tahu warganet tidak pernah berhenti di permukaan, melainkan berkembang menjadi diskusi panjang yang seringkali melahirkan berbagai teori. Beberapa akun gosip bahkan berani membuat narasi bahwa perjalanan ini berkaitan dengan rencana besar yang masih dirahasiakan. Sementara yang lain menilai Fuji hanya ingin beristirahat sejenak dari sorotan Jakarta. Semua spekulasi itu pada akhirnya menggambarkan bagaimana selebriti tidak pernah benar-benar memiliki ruang privat penuh, karena setiap langkah mereka selalu menjadi konsumsi publik. Dari perspektif reporter, fenomena ini menarik karena memperlihatkan dinamika antara selebriti dan penggemarnya. Semakin Fuji berusaha tampil natural, semakin besar pula interpretasi yang lahir dari para pengikutnya. Dengan demikian, pertanyaan seputar apa tujuan Fuji ke Melbourne lebih dari sekadar rasa penasaran. Ia adalah bagian dari pola konsumsi berita hiburan di era digital yang terus mencari sensasi baru.
Yang membuat publik semakin tergerak untuk menghubungkan perjalanan Fuji kali ini adalah fakta bahwa keberadaannya di Melbourne bertepatan dengan masa liburan Verrell Bramasta, sosok yang selama ini dikaitkan erat dengan Fuji. Tidak hanya itu, waktu keberangkatannya juga mendekati hari ulang tahun Verrell, sehingga spekulasi mengenai adanya kejutan khusus semakin menguat. Kombinasi dua fakta ini menjadi bahan bakar utama gosip di berbagai forum hiburan, karena masyarakat cenderung percaya bahwa kebetulan semacam ini jarang terjadi tanpa alasan. Apalagi hubungan Fuji dan Verrell sudah lama digadang-gadang sebagai pasangan paling serasi di kalangan selebriti muda. Dari perspektif liputan, ini adalah momen krusial di mana narasi asmara bisa berkembang ke arah baru. Apakah itu konfirmasi resmi hubungan, perayaan ulang tahun bersama, atau justru proyek kerjasama yang melibatkan keduanya? Publik tentu saja tidak tinggal diam. Mereka menyuarakan teori masing-masing dengan penuh antusiasme. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa Fuji akan memberi hadiah istimewa untuk Verrell di Melbourne. Situasi ini sekali lagi memperlihatkan bagaimana media hiburan dan netizen bekerja sama menciptakan cerita yang terus bergulir, di mana fakta sederhana seperti jadwal liburan bisa berubah menjadi bahan spekulasi besar. Bagi penggemar, kebetulan ini bukan hanya soal waktu, melainkan juga tanda yang mereka tafsirkan sebagai sinyal hubungan lebih serius. Dalam perkembangan kisah Fuji dan Verrell, publik selalu terpesona dengan chemistry keduanya yang terlihat natural di depan kamera maupun dalam interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, setiap kali muncul momen yang diduga menghubungkan keduanya, antusiasme publik langsung meningkat. Keberangkatan Fuji ke Melbourne yang bertepatan dengan liburan Verrell menambah narasi bahwa pasangan ini memang memiliki ikatan yang lebih dalam daripada sekedar rekan kerja atau teman dekat. Bagi media, cerita cinta selebriti semacam ini merupakan aset besar yang selalu laku dijual karena menyatukan dua hal yang paling diminati pembaca, asmara dan popularitas. Dari sisi penggemar, chemistry Fuji dan Verrell bahkan dianggap sebagai simbol pasangan ideal generasi muda, di mana keduanya terlihat saling mendukung karir sekaligus menjaga hubungan personal. Maka wajar bila perjalanan ke Melbourne kali ini diinterpretasikan sebagai tanda bahwa keduanya tengah merencanakan sesuatu yang lebih serius. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana narasi asmara publik figur bisa berubah menjadi strategi branding yang kuat, karena setiap interaksi, setiap rumor, dan setiap kebetulan dapat dimaknai sebagai cerita romantis yang menyenangkan untuk diikuti. Dari kacamata reporter, menarik untuk melihat bagaimana hubungan personal yang seharusnya bersifat privat justru berkembang menjadi konsumsi massal yang membentuk opini publik. Pada akhirnya, chemistry yang ditampilkan Fuji dan Verrell telah menjadi bagian penting dari citra mereka, dan perjalanan ini menambah lapisan baru dalam kisah yang terus digemari. Respon fans terhadap perjalanan Fuji ke Melbourne menggambarkan betapa kuatnya ikatan emosional antara selebriti dan penggemarnya. Banyak yang mengungkapkan kebahagiaan karena melihat Fuji tampak ceria, sementara yang lain dengan penuh semangat berspekulasi bahwa perjalanan ini akan menjadi momen spesial, mungkin saja berkaitan dengan ulang tahun Verrell. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana penggemar tidak hanya menjadi penonton pasif, melainkan juga aktor aktif yang ikut menyusun narasi. Kolom komentar media sosial Fuji dipenuhi doa, dukungan, hingga candaan khas netizen Indonesia yang kreatif dalam menafsirkan setiap unggahan. Dari perspektif jurnalistik, hal ini menunjukkan kekuatan engagement, di mana satu perjalanan pribadi bisa berubah menjadi percakapan publik yang luas. Menariknya, sebagian fans bahkan menyiapkan teori tentang kejutan ulang tahun lengkap dengan prediksi hadiah apa yang akan diberikan Fuji untuk Verrell. Semua ini menjadi bukti bahwa membangun antisipasi adalah salah satu strategi tidak langsung dalam mempertahankan popularitas. Publik dibuat terus menunggu kabar selanjutnya, sementara media mendapat bahan baru untuk menjaga topik tetap relevan. Bagi reporter, situasi ini ibarat melihat panggung drama yang dimainkan tanpa naskah, di mana penonton ikut menulis jalan cerita dengan imajinasi masing-masing. Maka reaksi penggemar tidak hanya sekedar respon, melainkan juga bagian penting dari mekanisme penciptaan sensasi.
Melbourne sendiri bukan kota sembarangan untuk seorang selebriti seperti Fuji. Kota ini dikenal sebagai pusat budaya, mode, dan hiburan di Australia, serta menjadi destinasi populer bagi banyak artis internasional yang ingin memperluas jaringan. Dari kacamata reporter, fakta bahwa Fuji memilih Melbourne menimbulkan dugaan adanya strategi di balik perjalanan ini. Bisa saja ia sedang menjejaki peluang kolaborasi dengan brand lokal atau internasional, mengingat Melbourne kerap menjadi lokasi acara fashion dan pameran seni. Selain itu, kota ini juga menawarkan lingkungan yang relatif lebih private dibandingkan Jakarta, sehingga memberikan kesempatan bagi selebriti untuk menikmati kebebasan tanpa harus terus-menerus diawasi publik. Publik pun menangkap pesan berbeda dari pemilihan kota ini. Sebagian melihatnya sebagai pilihan liburan eksklusif, sementara yang lain menilai ada agenda profesional yang sengaja belum diungkap. Dalam konteks media, pemilihan Melbourne menjadi detail yang memperkaya narasi, karena kota ini sudah lama diasosiasikan dengan gaya hidup kosmopolitan. Bagi penggemar, melihat Fuji berada di sana memberikan rasa bangga tersendiri, seakan idolanya telah memasuki panggung internasional. Semua ini memperkuat kesan bahwa perjalanan kali ini bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari langkah besar yang sedang dirancang. Spekulasi mengenai adanya proyek rahasia semakin menguat setelah beberapa akun penggemar menemukan indikasi bahwa Fuji mungkin sedang menjalin kerjasama dengan brand luar negeri. Melbourne seringkali menjadi lokasi syuting iklan maupun kampanye mode yang melibatkan selebriti Asia, dan tidak menutup kemungkinan Fuji menjadi bagian dari tren tersebut. Dari perspektif reporter, isu ini sangat menarik karena menunjukkan potensi ekspansi karir Fuji ke level internasional. Walaupun belum ada konfirmasi resmi, pola perjalanan selebriti ke luar negeri memang kerap diikuti dengan pengumuman kerjasama besar dalam waktu dekat. Publik pun dengan cepat menyambungkan titik-titik kecil seperti gaya berpakaian Fuji yang lebih fashionable belakangan ini, hingga unggahan samar-samar yang diduga sebagai teaser proyek. Dalam dunia hiburan, spekulasi semacam ini justru menjadi bagian dari strategi pemasaran, karena menciptakan rasa penasaran yang mendorong publik terus memantau. Bagi penggemar, kemungkinan Fuji memiliki proyek internasional adalah kabar membanggakan yang menunjukkan perkembangan karir idolanya. Namun bagi reporter, penting juga untuk menekankan bahwa semua masih sebatas dugaan yang perlu diverifikasi. Tetap saja, kehadiran Fuji di Melbourne membuka kemungkinan baru yang sebelumnya tidak banyak dipertimbangkan, sehingga wajar jika banyak pihak menaruh perhatian penuh pada perjalanannya kali ini. Dalam kacamata publik, liburan seorang selebriti jarang sekali dianggap sebagai momen biasa. Hal ini juga terjadi pada Fuji, di mana liburannya ke Melbourne justru menjadi topik besar yang menghiasi lini masa media sosial. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana publik figur tidak pernah benar-benar bisa melepaskan diri dari sorotan, bahkan ketika hanya ingin beristirahat. Bagi reporter, liburan seperti ini tetap memiliki nilai berita karena memperlihatkan sisi manusiawi selebriti yang biasanya terjebak dalam rutinitas padat. Melalui unggahan Fuji, publik bisa melihat bagaimana ia menikmati suasana kota, mencicipi makanan, dan berbaur dengan budaya setempat. Semua ini memberikan kesan bahwa ia adalah pribadi yang relatable meski tetap berada pada level popularitas yang tinggi. Menariknya, liburan justru sering digunakan selebriti sebagai momen untuk memperkuat engagement dengan penggemar karena memperlihatkan sisi yang lebih natural. Dalam kasus Fuji, momen liburan ini juga berpotensi mengandung pesan terselubung tentang hubungan pribadi maupun rencana kerja yang belum diumumkan. Maka meskipun terlihat sederhana, liburan Fuji ke Melbourne sejatinya adalah bagian dari narasi besar yang terus dikonstruksi oleh publik, di mana setiap detail memiliki arti lebih dalam dari sekedar jalan-jalan. Perjalanan Fuji ke Melbourne tidak hanya disambut antusias oleh para penggemar, tetapi juga memicu komentar sinis dari pihak yang kerap disebut sebagai haters. Sebagian pihak menilai perjalanan ini hanya bentuk pamer, sementara yang lain mengkritik gaya hidup selebriti yang dianggap terlalu mewah di tengah kondisi ekonomi masyarakat. Dari perspektif reporter, dinamika fans dan haters ini adalah fenomena klasik yang selalu hadir dalam kehidupan publik figur. Kehadiran haters justru memperpanjang umur sebuah berita, karena mereka menciptakan kontra narasi yang menimbulkan perdebatan. Hal ini terlihat jelas di kolom komentar media sosial, di mana dukungan hangat dari fans beradu argumen dengan kritik pedas dari pihak lain. Menariknya, kedua sisi ini sama-sama berkontribusi dalam menjaga nama Fuji tetap relevan dalam percakapan publik.
Bagi media, keberadaan pro dan kontra menjadi bahan liputan yang memperkaya narasi karena memperlihatkan kompleksitas kehidupan seorang selebriti. Bagi penggemar, serangan haters justru memperkuat ikatan emosional karena mereka merasa perlu melindungi idolanya. Fenomena ini menegaskan bahwa dalam dunia hiburan, bahkan liburan sederhana bisa berubah menjadi ajang perdebatan luas yang mencerminkan polarisasi publik. Dengan kedekatan waktu perjalanan Fuji dan ulang tahun Pharrell Bramasta, publik pun ramai membuat prediksi tentang kemungkinan kejutan besar. Sebagian yakin Fuji sedang mempersiapkan hadiah istimewa, mungkin berupa perayaan pribadi di Melbourne, sementara yang lain berspekulasi akan ada pengumuman penting yang menyangkut hubungan mereka. Dari perspektif reporter, prediksi semacam ini menarik karena memperlihatkan bagaimana publik ikut terlibat aktif dalam membangun narasi asmara selebriti. Mereka tidak sekadar menunggu kabar, tetapi juga berpartisipasi dalam menciptakan ekspektasi. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ulang tahun seorang figur publik bisa berubah menjadi peristiwa kolektif yang ditunggu banyak orang. Dalam konteks Fuji dan Pharrell, ekspektasi ini semakin besar karena keduanya sudah lama dianggap sebagai pasangan serasi. Media pun ikut memperkuat narasi dengan membandingkan kejutan ulang tahun selebriti lain yang spektakuler, sehingga publik semakin yakin akan ada sesuatu yang besar terjadi. Bagi penggemar, semua ini menjadi ajang untuk berandai-andai. Sementara bagi reporter, tugasnya adalah menjaga keseimbangan antara menyajikan fakta dan mengamati fenomena sosial yang berkembang. Pada akhirnya, ulang tahun Pharrell bukan hanya perayaan pribadi, melainkan juga bagian dari cerita cinta yang terus dinantikan publik. Perjalanan Fuji ke Melbourne yang bertepatan dengan momen liburan Pharrell serta mendekati hari ulang tahunnya semakin memperkuat narasi besar mengenai masa depan hubungan mereka. Publik sudah lama menaruh harapan agar pasaran ini memberikan konfirmasi jelas tentang status asmara, dan setiap kebetulan yang melibatkan keduanya hanya menambah keyakinan bahwa ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Dari perspektif reporter, ini adalah contoh bagaimana kehidupan pribadi selebriti bisa berkembang menjadi cerita kolektif yang melampaui batas privat. Publik tidak hanya penasaran, tetapi juga merasa memiliki hak untuk tahu karena mereka telah mengikuti perjalanan Fuji dan Pharrell sejak awal. Media pun ikut membangun ekspektasi dengan mengaitkan momen ini pada kemungkinan besar, mulai dari pengumuman hubungan resmi hingga rencana karir bersama. Semua ini memperlihatkan bahwa di era modern, cinta dan karir seorang selebriti tidak bisa dipisahkan, melainkan saling mendukung dalam membentuk citra publik. Bagi penggemar, masa depan Fuji dan Pharrell adalah kisah romantis yang memberi inspirasi. Sementara bagi haters, ini menjadi bahan kritik yang tak pernah usai. Namun pada akhirnya, perjalanan ke Melbourne tetaplah menjadi babak penting yang akan selalu diingat sebagai titik di mana spekulasi masa depan mereka mencapai puncaknya.